Oke, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik, Koko dan Cici. Semuanya lengkap ya. Selamat datang di acara inspirational kita, inspirational charity kita malam ini bersama dengan Mbak Ira kali ini sebagai bintang tamu kita ya. Topiknya saya sesuaikan dengan backdrop saya, hutan, yaitu survivors ya. Survivors itu adalah orang-orang yang melewati masa-masa sulit dan selamat ya, dia menjadi seorang survivors atau orang yang selamat melewati masa-masa sulit. Oke, so komposisi kita malam ini saya Budi Trendy sebagai host akan memulai. Saya dibantu co-host Putu Budi. Nomor 2, kemudian setelah saya Mbak Ira Novita akan sharing pengalamannya. Topik tentang survivors ini ternyata kami dapatkan pada waktu saya dengan Mbak Ira ngobrol ya. Ternyata kita sama-sama punya pengalaman yang mirip ya. Sama-sama orang Jakarta dan sama-sama pernah mengalami banyak liku-liku makan garam kehidupan. Tapi kita berdua masih survive kan begitu. Makanya temanya cocok sekali yaitu survivors ya. Oh, ada lagi yang mau masuk nih, Mbak. Mas Heri. Oke, sebagai pencinta quotes, saya akan mulai dengan quotes dulu. Ya, ada sebuah quotes yang menarik. I am not a victim, no matter what I have been through, I'm still here, I have a history of victory. Jadi kalau mau diterjemahkan, kurang lebih begini, saya bukan korban, apapun yang menimpa diri saya masih di sini. Saya punya cerita kemenangan. Saya suka kata saya masih di sini. I'm still standing. Ya. Dan ini penting karena saya secara pribadi sudah ada 5 orang teman-teman baik saya yang sudah meninggalkan dunia ini. 5 orang loh, ya, beberapa diantaranya teman SMA, ya. Dan memang dengan adanya COVID-19, ya, begitu banyak korban jiwa, ya, kita masih bisa bertahan hidup saja. Itu sudah merupakan sebuah kejayaan, sudah luar biasa. Terima kasih Mbak Ira. Ya. Oke, kemudian saya juga suka kata berikutnya, saya punya cerita kemenangan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang lain. Oke, seseorang layak disebut survivors, ya, kalau dia memang mengalami masa-masa sulit, seperti misalnya mengalahkan sebuah penyakit yang serius, penyakit tahunan. Saya survive, ya. Nah itu orang-orang yang kena COVID, kemudian survive, malah makin dahsyat, jadi inspirasi buat orang lain, ya. Orang-orang yang kena bullying waktu masih sekolah, ya, sex abuse, ya, atau kemiskinan, tapi kemudian melambung jadi orang yang sukses, kisahnya sangat menginspirasi. Ada juga orang-orang yang heartbroken, ya, cintanya tidak bersambut, ya. Gayung tidak bersambut, tapi dia bisa kembali bangkit dan move on dengan hidupnya, ya, bahagia dengan pasangan yang berbeda, walaupun tidak selalu hidup dengan pasangan pilihan hatinya, tapi dia bahagia, ya, dia menjadi seorang survivors dalam departemen percintaan, gitu ya. Ini penting karena banyak orang ditolak masalah cewek atau masalah cowok, akhirnya waduh, ya, mengambil nyawanya sendiri atau melakukan hal-hal yang ya seperti drugs dan lain sebagainya, ya. Kehilangan orang yang dicintai, waduh, ini juga sangat berat. Tapi ketika dia bisa menemukan semangat dalam hidupnya, bangkit dan meneruskan hidupnya, kisah ini menjadi sebuah inspirasi buat yang lain. Seorang yang mengalami sebuah violence, ya, sebuah kerusuhan, termasuk saya nih di sini, ya, bulan Mei tahun 98, Soeharto turun, anak-anak mahasiswa turun ke jalan demonstrasi, ya, bakar-bakaran, ya. Ada suku etnis tertentu yang dituduh sebagai sebagai kambing hitam di sini, ya. Banyak yang lari ke Singapura dan lain sebagainya. Saya lari ke Bali. Sampai sekarang tinggal di Bali, ya.
Dan itu adalah masa-masa yang genting bagi kehidupan seseorang, tapi life goes on. Sehingga saya dan beberapa rekan yang lain yang juga termasuk korban kerusuhan, ya kehilangan banyak harta, kita harus melanjutkan kehidupan. Ya. Nah, jadi kalau kita jadi korban, itu memang hal-hal ini menimpa kita, itu bukan salah kita. Ya, things happen. Tapi ketika kita pick up the pieces, bangkit lagi, kemudian menjalankan penyembuhan diri, penyembuhan spiritual, emosi, ya, itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Ya, jadi kalau film itu dibilang bagus, kata Tony Robbins ya, waktu saya menghadiri workshopnya dia Unleash the Power Within di Singapura, dia bilang film itu bagus karena jagoannya ini babak belur di awal. Jagoannya ini setengah mati di awal, dan musuhnya atau problem yang dia hadapi begitu besar. Ya, begitu menyita energi, pikiran, dan kehidupan dari bintang utamanya, kan begitu. Nah, ketika bintang utamanya babak belur dan dia bisa bangkit lagi, dan dia bisa melawan, dan dia bisa menaklukkan apa yang tadinya tak tertaklukkan, kan begitu. Kisah perjuangan ini, kisah heroism ini menjadi inspirasi buat kita semua, ya. Dan bukankah di masa-masa pandemi ini yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah motivasi. Ada sebuah siraman jiwa sehingga kita bisa bangkit lagi, begitu. Ya, yang paling penting ini kan jiwa optimisme, semangat optimisme, ya. Dan ini sangat sulit ketika kami semua yang ada di sini serba kekurangan. Kita semua kan kena pandemi. Ketika kita butuh motivasi, kita malah memotivasi. Ya, ini yang menarik ini. Ketika kita butuh motivasi, kita malah memotivasi orang lain. Dan motivation go both ways, ya kan? Kalau kita kasih motivasi ke orang lain, manfaat kata-kata kita pada waktu memberi motivasi itu dirasakan oleh kedua belah pihak. Yang ngasih motivasi, at the same time, kalimat yang meluncur dari mulutnya memotivasi dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi di sini kita mau sekedar sharing cerita, sharing pengalaman. Kalau kita punya pengalaman menaklukkan masa-masa sulit dan tetap still standing, tetap berdiri, tetap gagah gitu ya, tetap menatap hidup dengan dagu terangkat, tetap optimis. Walaupun begitu banyak hal yang membuat kita pesimis, tapi kita tetap berdiri dan tetap berharap sama Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Inilah yang layak disebut sebagai survivors. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita mau mendengarkan cerita pengalaman ini dari rekan-rekan trainer yang luar biasa dahsyat ya. Kita akan ada 2 babak, teman-teman yang hadir hari ini. Ada Heri, ada Lisa, dan yang lain. Terima kasih. Ada Chandra Nababan, terima kasih sudah bergabung. Seperti biasa, pola kita, ya half the time pemaparan dari para trainers, dari para pembicara. Kemudian untuk sisa 45 menit yang berikutnya, kita Q&A atau kita sesi curhat. Ya. Teman-teman boleh cerita, monggo. Ya. Baik, kita akan lanjut ya ngobrol-ngobrol kita, curhat-curhat kita dengan bintang tamu yang luar biasa, ya Mbak Ira Novita, seorang pengusaha, kenalan pada waktu itu di kelas menulis, ya, orangnya ramah, orangnya cantik, ternyata asalnya sama dari Jakarta dengan saya, kita punya banyak kemiripan, dan yang saya kagumi adalah kesediaan beliau untuk mau meluangkan waktunya yang sibuk dan mengisi acara sharing inspirational charity kita malam ini. Ya, Mbak Ira Novita, monggo boleh sharing pengalaman atau ide-idenya supaya kita bisa tetap menjadi seorang survivors. Monggo, Mbak Ira. Oke, selamat malam everyone. Pak Budi, saya mengucapkan terima kasih nih karena saya dikasih kesempatan untuk sharing di tema survival kali ini. Saya Ira Novita Sari, saya punya usaha Cape Leather. Semua bergerak, kita produksi semua dari kulit. Jadi ada jaket,
scarf, dompet, dan lain-lain. Semua yang dari kulit saya produksi. Mungkin saya mau ceritain sesuai dengan temanya. Dari awal aja saya datang ke Bali, itu pada saat 2 bulan tepat sesudah bom Bali 1. Saya ke Bali waktu itu Desember 2002. Sebelum saya ke Bali, di Jakarta saya sudah punya pekerjaan sebagai freelance event organizer. Kemudian saya pindah ke Bali karena menikah dengan suami saya waktu itu kerja di hotel. Dia sudah punya kerjaan settle di hotel di sini, jadi saya pindah kemari. Planningnya waktu itu, setelah pindah ke Bali, saya akan melanjutkan karir saya di Bali sebagai I.O. Tapi ternyata bom Bali itu kan kayak mengagetkan juga waktu itu. Mungkin bagi yang sudah tinggal di Bali waktu itu, pendatang akan tahu situasinya waktu itu. 2002 Desember itu, semua sektor pariwisata mati. Mungkin seperti sekarang, tapi waktu itu, karena itu ada yang pertama kali, sepanjang saya juga sering ke Bali dulu karena cuman main, kemudian pas hidup di sini maunya kerja, ngadepin bom Bali 1 itu lumayan shock gitu. Itu yang semuanya sepi, nggak ada kehidupan, maksudnya semua sektor tidak ada, dan suami waktu itu gajinya dipotong 75%. Jadi kita hidup dengan gaji hotel 25% itu aja dari gaji pokok. Dan ketika itu saya ingat banget gaji pokok suami saya itu tahun 2002, gaji pokoknya cuma 700.000 dan itu dipotong 75%. Kita hanya hidup 25% waktu itu. Kita waktu itu tidak tahu seberapa lama akan seperti itu. Jadi kita hidup sementara dari uang tabungan saya, hasil saya kerja di Jakarta. Berjalannya waktu, saya pernah waktu itu sampai kita punya uang cuma 2.000 di rumah. 2.000 rupiah, waktu itu terus saya sama suami saya jualan. Saya selalu sedih kalau ingat ini, bukan sedih atau apa ya, saya nggak bisa nahan. Jadi punya uang cuma 2.000, kita mikir nih, kita mau makan apa besok gitu. Sampai akhirnya kita pinjam uang teman untuk beli bunga mawar. Waktu itu malam Valentine, saya ingat, kita beli bunga mawar di Renon, saya beli satu harga 3.000 waktu itu, saya jual kembali, saya keliling sepanjang pinggir Pantai Kuta, saya jual satu bunga 10.000. Jadi dari 3.000 saya jual 10.000, saya dapat uang dari sana. Itu pokoknya selalu kita menemukan cara, gimana caranya untuk survive waktu itu, bagaimana tetap hidup sampai akhirnya nggak terasa. Waktu itu saya hamil akhirnya, terus setelah melahirkan anak, 2 tahun berserang bom Bali, kan itu sudah mulai berjalan ya, sudah mulai ada kehidupan 2 tahun itu. Saya rasa waktu itu nggak terlalu lama, nggak seperti sekarang. Saya mulailah bekerja, yang pertama kali sejak saya pindah dari Jakarta ke Bali, saya kerja di perusahaan interior lighting. Itu adalah pekerjaan pertama saya di Bali. Saya di sana, tapi hanya 1 tahun, kemudian saya dapat pekerjaan di Karma Group waktu itu. Waktu itu namanya masih Royal Resort. Saya di bagian timeshare-nya, saya sekretaris Departemen Collection waktu itu, dapat pekerjaan itu. Di situ mulailah kehidupan ekonomi kita berjalan baik. Setelah saya kerja di Royal Resort waktu itu. Terus, tapi belum lama, jeder ada bom Bali 2. Kalau nggak salah waktu itu 2005 atau berapa ya, itu sempat ada bom, tapi tidak sebesar bom Bali 1. Kemudian dari situ suami trauma, dia tidak mau lagi kerja di perhotelan. Akhirnya suami banting setir, bekerja di supplier kulit. Waktu itu menyuplai semua arsop yang ada di Bali, tempat suami kerja. Itu di sana sampai berjalan waktu. Akhirnya saya hamil anak berikutnya, kembar. Saya pendarahan. Saya dikasih pilihan oleh dokter, ibu mempertahankan bayi ibu atau ibu bed rest. Kalau ibu tetap bekerja, dengan tingkat stres yang tinggi, karena waktu itu Royal Resort itu adalah satu-satunya timeshare yang ada di Bali, dan itu tuh bagus banget. Waktu itu belum ada Accor, belum ada yang lain-lainnya waktu itu. Dengan tingkat stres yang seperti itu, mengharuskan saya akhirnya bed rest. Oke, saya ambil bed rest untuk hamil sampai melahirkan. Ternyata begitu melahirkan, kok berat, mau balik kerja lagi saya kok berat gitu, dengan kondisi anak saya kembar, lucu-lucu gitu.
Akhirnya saya memutuskan untuk resign karena saya nggak mau nggak mau waktu saya kebuang gitu untuk bekerja, nggak lihat anak saya. Tapi waktu itu saya baru ngambil rumah tuh di Bali. Saya baru bisa beli rumah sendiri waktu itu. Saya udah DP rumah untuk ngambil rumah, tapi saya harus keluar karena kondisi anak-anak saya waktu itu. Nah dari situ cuma satu orang nih yang kerja, suami saya aja yang kerja. Cuman dia kan di leather, dia jualan waktu itu supplier materialnya, raw material. Jadi, nah dari situ begitu kembar udah umur 2,5 tahun, saya mulai gini, saya kerja apa nih ya gitu. Kayaknya anak-anak udah bisa ditinggal nih gitu, udah gede gitu, maksudnya udah makan juga udah nggak perlu terlalu straight lagi gitu. Akhirnya saya ngomong sama suami, gimana kalau kita collab aja, kita collab gitu, kita kolaborasi gitu. Kebetulan saya seneng fashion waktu itu. Apa nih yang bisa saya kerjain ya dari suami saya yang kerja di leather gitu. Yang saya tadinya ngantor, back office, jadi sekretaris, duduk manis, iniin bos gitu kan. Terus saya harus mikirin kerja apa gitu. Akhirnya saya desain aja gitu. Saya mulai googling, saya desain apa yang menjadi tren waktu itu fashion dari leather. Keluarlah ide untuk membuat produk Gap Leather itu. Jadi walaupun saya sama suami bergerak di bisnis yang sama, tapi sistemnya saya belanja ke dia gitu. Material ambil dari suami, lalu saya punya tukang, kita ngurusin produksi sendiri. Jadi waktu itu untuk made to order dulu, custom order aja gitu. Sampai akhirnya suami bilang, oke, saya bikinin kamu tempat ya gitu, biar ada kalau orang mau lihat produk kita punya showroom gitu. Saya buka di Jimbaran waktu itu jadi Gap itu berdiri 2014 Januari. 4 Januari 2014. Setelah perjalanan panjang dari saya 2002 di Bali, sempat kerja ngantor, sempat ini, sempat itu, akhirnya bisa punya usaha sendiri di 2014. Itu luar biasa rasanya. Seneng, akhirnya saya punya waktu fleksibel, bisa ngurus anak, bisa bekerja gitu. Cuman saya orangnya bukan tipe yang diem, udah punya toko, udah punya showroom, udah bisa produksi, apalagi nih kok kayak cuman gini doang. Masa saya cuman duduk di showroom terus nunggu orang datang lihat produk saya gitu, ngapain gitu kan. Mulailah saya googling, cari komunitas pengusaha yang ada di Bali, tapi yang ada ilmu membangun juga gitu, membangun bisnis gimana. Ketemulah saya dengan organisasi BEDO, bisnis kepanjangan pokoknya BEDO, Business Export Development Organization. Dia memang khusus untuk ekspor. Kenapa saya cari ekspor? Karena leather mostly dipakai itu sama bule. Orang lokal pada zaman itu lebih kepada suka yang branded ya. Sedangkan untuk yang handmade kayaknya kalau bule malah lebih senang. Jadi saya cari organisasi ekspor. Nah dari ikut BEDO itulah saya belajar banyak. Yang tadinya saya karyawan, saya bisa punya jiwa. Saya nggak mau bilang saya pengusaha ya. Saya belajar aja lah pokoknya untuk punya usaha sendiri. Dari sana akhirnya ada kesempatan untuk ikut pameran Indonesia Fashion Week 2016 melalui kurasi yang satu booth-nya itu seharga 28 juta untuk pameran 4 hari dan Gap dapat free waktu itu karena produk saya masuk. Itu yang adalah pameran terbesar saya pertama kali 2016 Indonesia Fashion Week, masuk tanpa saya biaya apapun ya, kecuali transport ya, tapi kan saya pulang ke Jakarta ya, saya nginep di rumah mama saya nggak perlu bayar hotel. Saya nggak ini, tapi 28 juta itu lumayan, dapat free waktu itu. Saya bisa ikut di sana. Nah, dari pameran itulah saya merasa Gap hidup gitu di situ. Saya dapat kontak sesama buyer. Dari sana kan banyak tuh, karena kalau Jakarta itu kan pusat fashion ya, untuk pameran-pameran fashion lebih banyak di sana, kayak Inacraft, Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, semua di sana. Itu keberuntungan saya ada di situ, di Gap itu mulai dari situ saya punya konsumen dari sana untuk ekspor. Waktu itu saya banyak bawa jualan juga habis, selendang-selendang. Jadi saya bikin selendang dari kulit domba, sweat, yang bisa diaplikasikan di musim dingin maupun di tropis Indonesia kayak gini gitu. Jadi orang juga nggak kepanasan pakai gitu.
waktu itu jadi best seller di sana karena kebetulan di pameran itu yang punya cuma saya. Kalau jaket kulit banyak, tas kulit banyak, dompet kulit banyak. Tapi selendang dari sweat itu cuma saya yang punya gitu. Dan itu dari Bali gitu. Akhirnya dari situ pulang ke Bali, saya udah punya pengalaman pameran. Saya mulai ikut pameran sendiri di Bali. Saya mulai ikut pameran sendiri di Bali dari mulai pameran booth-booth aja dulu lah yang di mall-mall. Lalu kadang-kadang saya ikut juga di Jakarta lagi, Jakarta Fashion Week waktu itu saya ikut 2017. Kemudian dengan organisasi juga kita bikin konsep store waktu itu. Kita masuk ke beberapa mall, bersyukurnya alhamdulillah diterima dengan baik produk-produk kita. Jadi waktu itu saya sempat ada di beberapa mall, di Lipo Mall Kuta, di Lipo Sunset, terus di Bali Collection, sama di Seminyak Village. Jadi itu terjadi begitu aja, dari saya otodidak belajar sendiri, Google bagaimana caranya mengembangkan usaha segala macam, sampai di titik itu, ya bersyukur banget gitu. Berjalan suami tetap dengan pekerjaannya, saya punya kesibukan sendiri waktu itu, sampai akhirnya, itu saya masih sempat joinan, punya toko. Kemudian di 2016 saya independen, saya mundur dari organisasi bukan karena saya sudah udah deh saya udah bisa sendiri, bukan, cuman saya karena waktu itu waktunya lebih banyak harus kerja daripada untuk ikut organisasi waktu itu. Akhirnya saya mundur, saya pamit dari organisasi dan saya buka sendiri Gap di Lipo Mall lantai 2. Gap Leather, saya punya toko sendiri di sana. Dan kita buka sampai kemudian pandemi ini datang, Corona. Oke. Surprise! Iya. Itu menjadi pandemi global yang semua mall harus tutup, ekspor berhenti. Mereka semua di sana lebih dulu dari kita, perekonomiannya terguncang di luar lebih dulu daripada saya. Gitu. Mereka selalu bilang, kita nggak bisa jualan, gitu. Kita juga nggak tahu, jadi kita stop order. Yang biasanya order itu turun untuk 6 bulan ke depan, saya tinggal produksi, setiap bulan saya tinggal kirim, itu stop. Benar-benar stop semuanya. Itulah kembali diuji. Berarti nanti kalau ada lanjutannya, monggo ya Mbak Ira ya. Iya. Tapi gila, lanjutan keren survive banget di sini. Ya Mbak Ira, terima kasih banyak sharingnya ya. Saya ngebayangin Mbak Ira beli bunga mawar, keliling Kuta, menawarkannya. Itu luar biasa ya. Itu sebenarnya sebuah hadiah ya. Ketika kita ingat peristiwa itu, kita jadi kebakar gitu ya. Kita jadi benar-benar sangat termotivasi lagi. Makanya saya bilang Gap ini kalau boleh, lambangnya itu kayak mawar karena ini mengingatkan kita pada titik terendah. Karena bola itu kan kalau dihajar itu paling rendah itu dia akan melambung dengan tinggi ya. Ya, buat teman-teman boleh nih kenalan sama Mbak Ira dan produknya, itu namanya Gap Leather ya. Gap itu GAB ya, Mbak Ira ya. Iya. Ya, GAB, Gap Leather ya. Boleh tahu Gap itu singkatannya apa, Mbak? Gap itu Gria Andira Bali. Gria itu tempatnya, waktu itu Gria adalah pokoknya pusatnya lah ya. Saya bisa berpikir bikin itu pusatnya untuk leather fashion saya. Andira itu nama saya dan suami. B tentu saja karena kita di Bali base-nya. Jadi kita singkat. Kalau Gria Andira Bali kayaknya panjang gitu, orang susah ngingetnya gitu. Akhirnya saya bikin setelah konsultasi dengan waktu saya di organisasi itu, disingkat aja Mbak Ira biar orang lebih gampang ingat. Oh ya, oke. GAB, tapi bukan GAP. Oke, buat teman-teman berarti kita dapat pembelajarannya dari Mbak Ira. Ya, yang pertama Mbak Ira mulai dari IO, bisa juga di hotel sebagai administrasi, ngurusin Karma Group, fashion. Buset deh ya. Memang orang kalau kepepet otaknya jalan tuh ya. Ternyata bisa gitu beradaptasi dengan lingkungan baru. Keren banget ya. Dan pentingnya berorganisasi, belajar sambil jalan. Itu take away yang saya dapat dari Mbak Ira dengan semua liku-liku kehidupan yang tadi sempat di-sharing luar biasa banget. Applause buat Mbak Ira ya, dan tentu saja sukses buat Gap-nya. Oke,
tahan dulu Mbak Ira, kita nanti akan buka sesi Q&A sesudah dua pembicara kita yang sedang antri ini. Oke, kesempatan dan waktu saya berikan kepada Putu Budi, seorang Certified NLP, Financial Planning, dan Parenting Expert. Ya, beliau tadi sudah bilang sama saya, gue udah nyiapin tips-tips bagaimana caranya jadi seorang survivor. Oke, bro, monggo, bro. Oke, terima kasih Pak Budi Trendy, kesempatan yang luar biasa. Malam hari ini saya boleh sharing bersama kita semua di Inspirational Charity. Nah, kalau tadi dengar ceritanya Mbak Ira, luar biasa sekali. Nah, kalau saya ini dapat ide dari tema kita malam hari ini, survival, itu ada 8 huruf, ya saya pakai akronim. Ya, sebenarnya itu bukan ide original saya, tapi itu ide sebenarnya itu adalah US Army punya. Jadi mereka yang punya akronim, saya kira relevan dengan kehidupan kita. Apapun keadaan kita, ketika kita harus tetap melanjutkan kehidupan, tips-tips ini bisa menjadikan insight buat kita bagaimana kita bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Nah, kenapa saya tidak pakai background? Saya ingin apa yang saya print itu teman-teman bisa lihat, ya. Jadi kebaca ya. Survival itu ada 8 singkatan, ya. Jadi kalau bawahnya itu gambarnya keren sekali, gambarnya rainbow, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita ketika harus survive itu, S yang pertama ngelihat size up the situation, ya. Jadi seperti apa sih keadaan kita saat ini? Kemudian U-nya adalah use all your sense. Jadi, nah ini sebenarnya seperti NLP. Jadi ketika kita menerima respon, itu semua indera kita harus pakai. Yang paling dominan biasanya kita bisa pakai penglihatan, pendengaran, kemudian kinestetik, kita rasakan, kita cium, dan kecap. Nah, ketika kita dalam situasi tertentu, ya kita sudah harus pakai semua indera kita itu. Ya, dan jangan terburu-buru, ya. Jadi undo has to make worse. Jadi ya sabarlah, berpikir jernih, baru kita ambil tindakan. Berikutnya adalah R-nya adalah remember where you are. Kita harus tahu persis keadaan kita sekarang ini ada di mana. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya, karena ketika kita panik udah nggak tahu saya ada di mana. Jadi kita harus berpikir jernih. Dan kemudian V-nya adalah Vanquish, Fear, and Panic. Jadi kita harus bisa menundukkan dua yang dominan itu ketika kita mengalami tekanan untuk bertahan, yaitu takut dan panik. Kalau sudah panik, biasanya tidak karu-karuan yang kita akan lakukan. Kemudian I-nya adalah improve. Berikutnya, V yang berikutnya dari survival itu adalah value living. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghargai betapa luar biasanya hidup kita, dan karena di situasi bertahan hidup, tentunya kita tidak hidup dalam kenyamanan kita. E-nya adalah act like the native. Ya, jadi seperti tadi Mbak Ira yang luar biasa, berpikir kreatif bagaimana caranya, ya Valentine beli mawar, jual ke tempat yang lebih mahal lakunya. Ya, seperti itulah. Berikutnya yang terakhir, L-nya adalah live by your wit. Jadi, ini saya ingat MacGyver ya. Jadi, MacGyver adalah orang yang paling terkenal dengan 1000 akal yang dia miliki ya. Segala peralatan dia bisa pakai. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Size up the situation. Pertama yang kita lihat adalah lingkungan kita itu seperti apa. Sumber daya apa sih yang masih kita miliki? Ya, seperti Mbak Ira, ada yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita sekarang ini dalam situasi masih relatif nyaman atau sudah di zona perang di padang pasir gitu ya. Jadi kita bisa melihat situasinya kita. Kemudian kondisi fisik kita gimana? Keadaan ini. Apakah kita dalam keadaan sehat walafiat atau mengalami cedera, kelelahan fisik, dan bahkan kelelahan pikiran? Ya, jadi kita bisa lihat kondisi terkininya kita seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih nggak kita punya peralatan alat bantu, ya. Di rumah masih ada, kalau sekarang
banyak orang yang masih punya mobil, akhirnya jualan di pinggir jalan. Masih punya kompor, ya alat masak jadi bisa jualan makanan. Jadi kita mesti lihat apa sih peralatan yang masih kita miliki, tempat tinggal kita apakah masih oke-oke saja, atau kita sudah berada di negeri entah berantah gitu ya, yang sehingga kita harus berpikir jauh lebih kreatif lagi agar kita tetap bisa hidup. Ya, itu S yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa sih? Nah, ini bagaimana kita memakai indera kita agar kita mendapatkan sebuah solusi, ya. Karena dengan kepekaan indera yang kita miliki, kita jadi berpikir, oh kondisinya seperti ini, keadaan lingkungan seperti ini yang bisa saya lakukan. Ingat, bergerak terburu-buru itu akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Itu yang pertama. Jadi kita harus tetap tenang, berpikir kreatif. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalau tadi di awal tidak terburu-buru, ketika kita berpikir kreatif, ya kita harus tetap ambil tindakan cepat, segera. Ya, dari ceritanya Mbak Ira tadi, begitu mawar langsung kepikiran gitu ya. Wah, momen Valentine langsung action. Jangan kelamaan mikir, besok aja. Momennya berarti sudah lewat. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya apalagi sih yang jadi tip R-nya tadi apa? Kita harus ingat bahwa kita ini sekarang berada di mana. Itu tidak kalah pentingnya dalam menghadapi keadaan genting gawat yang mendadak terjadi yang kita tidak kehendaki, ya. Kemudian kita itu bukannya apa ya, remember, bukan hanya ingat masa lalu kita, tapi lebih cocok adalah re-establish. Apa sih yang masih bisa kita bangun kembali sehingga kehidupan ini bisa tetap berjalan, ya. Oke. Teman-teman sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus taklukkan apa nih? Takut dan panik. Ya, nanti di akhir saya akan cerita juga tentang takut dan panik yang barusan saya alami, tentang ya keadaan yang mencengang, bukan mencengang, pandemi saat ini ya, ada hubungannya ke sana. Ternyata salah satu ancaman terbesar yang kita hadapi untuk bertahan hidup adalah ini, pikiran kita sendiri. Kadang kita membeku, jadi nggak tahu sama saya ngapain lah, ya. Jadi ya kayak freeze itu, nggak bisa mikir pun tidak. Karena apa? Ya, kita dalam kondisi yang tidak siap, ya, diri kita tidak siap akan keadaan tersebut. Dan yang kadang juga negatif adalah membeku, yang berikutnya terburu-buru. Wah, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Jadi sekali lagi pesannya, jangan sampai rasa takut dan panik itu justru yang mengintimidasi kita. Kita harus taklukkan. Ya, jadi kalau kita dalam tekanan yang perlu kita sampaikan kepada diri kita, oke, takut itu wajar. Ya, itu perasaan yang wajar kita miliki. Jangan denial, oh saya tidak takut, saya berani. No, kita harus akui perasaan itu, tapi itu jadikan motivasi untuk kita berada tetap di jalur yang benar, ya. Nah, oke. Berikutnya, teman-teman, kita harus belajar berimprovisasi di dalam keadaan seperti ini. Kita lihat mendadak begitu banyak pedagang yang dengan berbagai macam dagangannya, yang kalau kita pikir sebenarnya itu di toko sebelah juga ada itu barang, ya. Tetapi mereka juga mau melakukan itu dengan harapan ya bisa tetap survive di sana. Saya ingat dulu ketika saya masih di Surabaya, itu ada orang jualan perangko di depan kantor pos. Kebayang nggak tuh ya? Jualan perangko di depan kantor pos. Dan oke-oke aja itu, berjajar ya. Ya zaman itu amplop, itu banyak sekali dijajakan di halaman parkir kantor pos itu di Surabaya. Itu orang-orang yang memang dari dulu terlatih untuk survive, ya. Nah, kalau kita ya improvisasi, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam keadaan ini? Tentunya dengan sumber daya yang kita miliki, alternatif apa yang bisa kita lakukan sehingga ya kita nggak tergilas oleh keadaan yang menghimpit saat ini, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup itu adalah anugerah, ya.
Kalau kita tadi dengar cerita Pak Budi Trendy, ada orang yang karena tekanan akhirnya memilih jalur yang tidak kita harapkan. Tadi saya dapat dengar cerita ada seorang yang kaya di Medan, reksadananya nyungsep dia pilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu ya itu adalah pilihannya. Tapi kita sini yang hadir adalah pastikan bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah, semangat pantang menyerah. Itu nomor 1, sehingga kita tetap boleh bertahan hidup. Ya, punya enggak kita dengar cerita orang yang berkali-kali diselamatkan, tetap hidup. Karena apa sih sebenarnya? Dalam dirinya itu ada mental, saya harus hidup. Ya, sehingga Tuhan mendengar, Tuhan memberikan jalan keluar, dan dia bisa tetap akhirnya hidup. Yang mungkin menurut sebagian orang seharusnya kamu udah tidak ada lagi deh di dunia ini, karena kejadian-kejadian yang menimpanya. Tetapi ketika kita punya semangat untuk hidup, yuk apapun keadaan kita hari ini, semangat untuk hidup itu tetap nomor 1. Dan berikutnya, act like the native adalah bagaimana kita bisa tangguh dan bertahan di situasi lingkungan yang berbeda, ya, dengan keadaan nyaman kita saat ini, ya. Kita sangat nyaman dengan gadget, dengan peralatan alat bantu di dapur, ya. Tapi kalau keadaan memang sudah harus kita kembali lagi ke mungkin 10-20 tahun yang lalu yang kita lakukan, ya kita harus ikuti itu. Sehingga kita tidak terjebak dalam pola denial. Enggak, saya enggak terima keadaan seperti ini, tapi terus kita tidak bertindak. Ya itu parah sekali lah keadaan hidup kita nantinya. Dan teman-teman, kita harus banyak akal ketika keadaan kita harus bertahan hidup. Insting kita, ya, itu perlu kita latih. Saya mesti ngapain, ya. Dan yang kabar baiknya, untuk kita punya banyak akal ini, persiapkanlah dari sekarang, ikutin pelatihan-pelatihan, karena ternyata belajar basic skill, itu memang tidak didapat di sekolah, itu memperkuat pendidikan formal. Ya, beberapa sesi yang lalu kita bicara tentang pendidikan formal, informal, non-formal. Nah, ternyata itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Ya, jadi istilahnya kita kotori tangan lah, ya. Jangan cuma teori aja, tapi harus juga kita aplikasikan sehingga kita tahu ketika keadaan menuntut kita, ya kita bisa jadi lebih baik lagi. Yang terakhir, konklusinya buat teman-teman sekalian yang hadir di sini, bertahan hidup itu tidak sesederhana kita menghafal akronim, ya. Jadi karena tahu akronim survival bahwa saya akan bisa bertahan hidup, enggak, ya. Justru bagaimana kita ketika ada tantangan itu berani mengambil tindakan. Ya, intinya adalah berani mengambil tindakan, dan mulai sekarang marilah kita belajar bidang-bidang yang barangkali jauh dari pekerjaan kita saat ini, tapi pastikanlah bahwa dengan keterampilan yang kita miliki nantinya itu ketika saatnya tiba dia akan bermanfaat buat kita. Ya, dari saya itu aja, Pak Budi Trendy. Waktu saya sudah lebih 3 menit. Terima kasih. Ya, nanti kita sampai pada sesi Q&A, ya. Terima kasih. Thank you untuk tipsnya yang praktis, ya. Tadi saya lihat bukan hanya menaklukkan takut dan panik, tapi dari pengalaman Mbak Ira, pengalaman kita bertiga, ya, saya, Putu Budi, Pak dan Pak Andran, mengalahkan rasa malu. Itu juga, ya, malu berjualan. Kami bertiga ini pernah jualan makanan minuman di pinggir jalan, ya. Malu, iya juga sih, tapi lama-lama kayaknya muka tebel juga, ya. Habis mau bagaimana lagi? Memang harus survive, ya. Saya waktu masuk Bali cuman pakai baju doang, itu pun naik sepeda gayung kemana-mana, ke kos, ya. Malu sih, tapi ya itu adalah bagian dari hidup yang harus kita jalani. Satu lagi sebelum Andran, saya suka tadi Putu Budi, saya harus hidup. Meneruskan kehidupan adalah tanda orang yang berani. Orang yang mengakhiri kehidupannya karena takut adalah pengecut, ya. Mereka memikirkan dirinya dan tidak memikirkan orang-orang lain yang mencintainya. Oke, terima kasih pencerahannya dan tips-tips praktisnya, Putu Budi.
Kita lanjut trainer kita yang berikutnya. Habis ini kita baru buka Q&A. Monggo, Pak Andra. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Trendy selaku host ya, memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan pengalamannya atau tips begitu ya. Malam hari ini kita topiknya bagus banget ya, karena kita bertiga, berempat termasuk Mbak Ira, itu sudah mengalami sekali yang namanya survival ya, atau survivor ya. Oke. Tapi sebelum saya bercerita, sekarang ini adalah bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan, ada yang tahu nggak? Tanggal 17 Agustus. Iya, yaitu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, teman-teman sudah pasang bendera belum di rumah masing-masing nih? Sudah ya? Bukan Oke. Pak. Iya, karena itu sangat... Ya. Halo. Iya. Jadi merayakan ulang tahun saya. penting sekali. Oh ya. Selamat datang Pak Jeffrey. Oke, nanti di QA ya. Nanti kita Pak Jeffrey kita berikan kesempatan untuk menyampaikan juga. Oke, teman-teman survivors ya. Jadi saya yakin semua orang itu mengalami kondisi untuk bertahan, untuk bisa hidup gitu ya. Nah, teman-teman saya kebetulan banyak sekali memberikan motivasi kepada para siswa saya. Saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan kapal pesiar ya, pendidikan hospitality, dan para siswanya kebanyakan memang dipersiapkan untuk bekerja di kapal pesiar gitu ya. Nah, kalau kita lihat kapal pesiar ini kemana gitu, adalah kapal yang keliling dunia. Nah, saya selalu menyampaikan kepada siswa saya, ya murid-murid saya, apa yang Anda siapkan ketika nanti Anda akan berada di luar negeri gitu ya, bisa bertahan ya, dan bahkan banyak sekali Anda menemukan ataupun berkenalan dengan orang-orang yang sukses di luar negeri, orang Indonesia yang sukses di luar negeri dari perantara mereka bekerja awalnya adalah di kapal pesiar gitu ya. Nah, ada beberapa tips karena saya juga mengamati apa yang saya lakukan, kemudian saya juga banyak membaca orang-orang yang sukses hidupnya bisa bertahan ya, walaupun terhimpit keadaan. Seperti tadi Mbak Ira juga sangat inspiratif ya. Benar-benar saya tadi sangat juga tersentuh Mbak Ira menyampaikan bahwa saya pernah uang saya tadi tinggal 2.000 gitu ya. Terus besok mau makan apa? Terus tadi Pak Budi juga menyampaikan, wah harus beli bunga di Renon, kemudian jalan di Kute dijual menjadi 10.000. Yang penting ada margin gitu ya, mendapatkan profit gitu. Itu adalah upaya gitu. Nah, saya sampaikan juga kepada para siswa ya, mereka yang akan bekerja di kapal pesiar. Apa yang akan Anda lakukan ketika nanti bisa survive kapal ini ngedek ya atau ngedok berlabuh di negara lain di seluruh dunia? Oke, yang pertama saya selalu memberikan motivasi bahwa satu, tanamkan alasan dulu pada dalam diri sendiri ya, kenapa Anda memilih pekerjaan ini? Karena nanti resikonya adalah ya kalau kapalnya bisa balik gitu ya. Sekarang ini juga kondisi pandemi banyak sekali loh orang warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar, mereka nggak bisa balik ke Indonesia gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan ini? Jadi tanamkan dulu pada diri sendiri bahwa Anda merantau, Anda bekerja di kapal pesiar, itu nanti goalnya apa dan sebagainya. Maka kalau kita sudah dalam otak kita seperti itu ya, memikirkan seperti itu kuat, maka ya kita bisa survive nanti di sana ya, walaupun itu banyak gangguan. Itu yang pertama, jadi tanamkan. Yang kedua, saya sampaikan kepada murid saya, oke, Anda bekerja di katakanlah di kapal Royal Caribbean atau kapal Viking begitu ya, yang kapal ini besar sekali, di situ ada 5.000 karyawan ya, 3.000 wisatawan, karyawannya 5.000. Ini kapal ini keliling dunia gitu ya. Nah, Anda harus paham kapal ini akan mencelok kemana gitu. Maka pelajari kultur atau budaya negara yang akan Anda kunjungi, yang akan kapal pesiar itu singgah. Ya, ini yang kedua, pelajari dulu budayanya, kemudian iklimnya. Kalau itu nggak dipelajari, nggak dipahami, ya Anda akan nanti kesulitan untuk survive.
ya ketika kapal itu berhenti, ketika kapal itu berlabuh, kemudian Anda kan di darat itu harus paham di negara itu mengenai budaya, iklim gitu ya, mata uang, betul ya, nilai mata uang kan itu juga harus paham itu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya adalah ketika nanti para siswa saya sampaikan ketika Anda nanti di negara lain, walaupun Anda hanya 7 hari, 10 hari gitu ya, beristirahat di negara lain, maka Anda harus pinter-pinter membangun kekerabatan dengan banyak orang. Itu yang ketiga ya. Jadi Anda harus bisa berkenalan, tapi juga jangan salah orang gitu ya, berkenalan ya, malahan nanti Anda dikerjain dan sebagainya ya. Syukur-syukur Anda kalau sudah punya database teman yang ada di luar negeri yang kapal itu singgah, Anda kontak sebelumnya gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, pastikan jika Anda memiliki skill yang menjadi ciri khasmu, ciri khas Anda. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bekerja di kapal pesiar, ketika mereka mendarat di negara lain, banyak mereka itu yang melakukan side job. Dan itu sah-sah saja. Jadi katakanlah misalnya dia bekerja sebagai waiter di kapal pesiar. Ketika berlabuh, ya istirahat di katakanlah di kota di Jerman ya, di salah satu kota di Jerman begitu ya. Itu 10 hari. 10 hari itu 7 hari bisa dipakai untuk bekerja freelancer di negara sana. Ya, apa skill apa gitu. Dan itu bisa di browsing teman-teman ya, bisa di browsing job vacancy yang ada di kota di luar negeri di Eropa di sana dan bisa apply sebelumnya. Itu boleh saja. Kalau nggak begitu sulit untuk survive karena walaupun Anda bekerja di kapal pesiar dengan gaji besar, ya ketika nanti mendarat itu godaannya juga banyak gitu. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ini juga salah satu tips ya. Ya, Anda harus bisa mengatur finansial Anda. Ini yang paling penting, ya. Kemudian yang terakhir ya Anda harus menjadi pribadi yang terbuka, ya. Nah, ini selalu saya sampaikan kepada murid saya di pendidikan kapal pesiar supaya survive ya. Jadi sukses bekerja di kapal pesiar itu sendiri juga sukses ketika nanti di darat di negara lain, ya. Itu saja Pak Budi ya, kurang dari ya, waktu yang ditentukan paparan saya ya, mudah-mudahan bermanfaat karena Survivor ini nanti yang menarik itu adalah saya yakin teman-teman yang hadir di sini akan banyak cerita, akan banyak bertanya ya, dan kami juga senang sekali nanti merespon apa itu tips yang paling wahid, yang paling jitu supaya kita bisa survive. Apalagi sekarang ini pandemi benar-benar semua sudah mengalami kebentur dengan keadaan ya, dan kita tetap hidup. Oke, demikian Pak Budi, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Ya, silakan. Terima kasih Andra Suardono ya, seorang praktisi HRD ya, asesor juga dan dosen kapal pesiar ya, sudah membekali mahasiswinya tips-tips untuk survive ketika mereka berada di negara lain ya. Oke, that explains your backdrop ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Kita akan buka sesi Q&A, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, mau cerita, mungkin pengalaman, ya, ketika Anda harus survive, atau mau mendengarkan saja juga nggak apa-apa sih, ya. Kita akan gulung lagi dengan pembicara berikutnya. Kalau ada, monggo, silahkan. Sambil nunggu teman-teman bertanya, ya, kita akan bertanya lagi ya untuk yang sesi kedua ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana pengalaman survive dan kemudian tips-tips untuk survive. Tapi kembali ke Mbak Ira sebagai narasumber kita hari ini ya, pengalamannya luar biasa tadi. Saya jadi ingat waktu saya ikut workshop bisnis dengan Pak Tung Desen Waringin, kita ada sebuah permainan ya. Jadi permainan itu kita harus mengumpulkan handphone sama dompet, lalu kita meninggalkan ruangan pada pagi hari, harus balik sore hari. Dan itu sudah harus ada uang. Ya, jadi kita berangkat, uang tidak boleh dibawa, dompet, handphone apalagi. Ya wes, pokoknya yuk pergi cari duit sana. Waduh, kita bentuk tim ya,
Lalu kita mau ngapain gitu ya, ada yang ngamen, ya pakai tepuk tangan, ada yang pijet, ada yang beli aqua 500 jual 1.000 ya, macam-macam. Makanya kalau kita di pojokan seperti ini, kita jadi bisa timbul banyak akal gitu, timbul insting ya harus ngapain begitu ya. Maka kemampuan kita untuk beradaptasi harus ngapain untuk di era pandemi ini dan the new normal sepertinya sedang diuji gitu ya. Nah, kembali ke narasumber kita nih, Mbak Ira Novita nih. Tadi kan ceritanya tuh kan kepotong tuh. Kita mau masuk ke side 2 ya, side B ya, di kelanjutannya nih sejak kan dari tadi itu kayaknya ditimpa bencana melulu ya, bom Bali lah, kemudian gunung lah, gunung meletus ya. Dan sekarang pandemi nih, kira-kira rencananya gaps nih gimana nih Mbak Ira nih untuk kedepannya nih supaya bisa tetap eksis dan bisa survive. Mbak Ira, monggo Mbak Ira. Untuk gap, waktu pandemi dimulai itu Bali kan mulai ditutup Maret ya. Sudah nyepi kalau nggak salah itu kan langsung tuh sesudah nyepi langsung kita PSBB dan segala macam lockdown. Nggak lama kemudian saya setelah itu kan sempat sudah dibuka setelah lockdown, saya langsung gercep tarik semua barang saya di mall karena saya minta dengan mall kapan mereka akan buka, mereka juga nggak bisa kasih jawaban. Sementara sewa tetap berjalan, tidak ada pemotongan sewa, terus mall tutup, saya jualan dari mana gitu kalau tetap sewa dibayar. Jadi saya keluarkan semua barang-barang saya tarik semua yang dari Lipo Mall Kute lantai 2 sama di TS Store Seminyak, saya bawa pulang. Lalu saya bilang sama suami saya, kita udah nggak punya tempat lagi untuk showroom saat ini setidaknya, dan sampai kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Akhirnya saya sama suami langsung bikin planning, oke, sekarang kita harus kencengin di online. Karena sebelumnya kita nggak punya waktu untuk ngerjain online. Kita sibuk di offline kan, karena punya toko, kita harus ke produksi, kita harus ketemu orang yang made by order, harus ngukur-ngukur mereka, harus banyak lah yang kita kerjain. Tapi karena pandemi semua selesai, semua di rumah, tapi kita tetap harus survive juga gitu. Gimana tetap hidup dengan 3 orang anak semua sekolah swasta. Dan tahu sendiri biaya sekolah swasta di Bali lumayan dengan 3 anak saya, jadi we have to survive gitu. Jadi langsung kita ambil bagi tugas, kita foto produk. Barang yang ada kita foto ulang produk semuanya, kita masuklah ke semua e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, sosial media, masuk ke grup-grup di Facebook, semua kita lakukan online. Sekarang seperti itu. Jadi kalau misal pun ada orang yang order, kita masih bisa, tapi kita udah nggak kontak fisik waktu itu kan. Jadi kita pakainya mereka kirim aja by kurir, nanti kita bikinin desainnya, kita kirim via WhatsApp, when approve ya kita kerjain gitu. Akhirnya di situ sampai kita juga raw material kita jual lagi, yang tadinya saya hanya jualan produk. Ternyata pada saat udah mulai longgar nih, new normal ya di beberapa kota, itu lumayan bagus juga buat saya, karena ternyata di kota-kota lain banyak orang yang bikin aksesoris dari kulit, tapi keuangan mereka kan mungkin samalah seperti kita ya, maksudnya mereka priority lah, memprioritaskan uangnya untuk menghasilkan. Jadi akhirnya kita jual, kulit itu biasanya lembaran, kita jualnya per feet, satu gulung itu sekitar bisa sampai 500-700 ribu, kita potong sesuai permintaan konsumen. Ada yang cuma perlu untuk bikin gantungan kunci, ada yang hanya untuk perlu dompet. Kita potong aja sesuai. Kita jual eceran. Jadi kulit yang tadinya harusnya kita jual gelondongan, itu sampai kita jual ngecer. Kita potong sesuai permintaan. Saya masukin ke Bukalapak, Tokopedia, dan itu sampai kulit-kulit sisa produksi yang numpuk tadinya. Saya jual per kilo, 90.000. Itu alhamdulillah setiap hari itu ada orang beli, tapi bukan Bali ya, luar Bali. Makassar, Pekanbaru, Sulawesi, Jakarta, Bandung. Itu yang tadinya kita sisa produksi itu nggak ngapa-ngapain, malah orang ada nanya, ada ini nggak? Kulit sisa produksi kita pakai untuk aksesoris. Mungkin mereka juga bereksperimen, makanya mereka nggak berani beli langsung kulit yang besar. Saya paham itu. Jadi ya udah,
dari kulit-kulit sisa produksi itu kita jual sekarang per kilo di toko lah, di Bukalapak, di ini lumayan sih gitu, dan itu lumayan sekarang pada masa seperti ini lumayan menghasilkan, maksudnya masih ada setiap hari itu. Kalau produk memang saya tetap jual, tapi saya tidak ngambil profit besar karena saya tahu orang prioritas untuk biaya hidup sehari-hari yang makan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang belanja tas, jaket, kulit itu saya udah bersyukur banget gitu. Jadi saya nggak ngambil profit di masa normal ya. Yang penting saya modal balik, profit saya dapat, tidak perlu sebanyak di masa normal ya, nggak perlu situ deh. Yang penting dapat aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup kalau kata Pak Budi. Karena mindset kita ya kita harus hidup gitu. Ya selama kita punya semangat itu, jalan selalu ada gitu. Jalan selalu ada. Jadi ya sekarang saya kencengin di online sampai saya cukup berani untuk kembali buka toko. Tamu mungkin sudah ada di Bali, baru saya akan berani. Tapi kalau belum seperti ini, saya nggak berani gambling juga gitu karena takut. Wajar kan ada ketakutan. Saya takut nanti saya buang-buang uang gitu kalau saya maksain untuk tetap nyari tempat lagi untuk buka toko lagi segala macam. Jadi ya selama bisa dikerjakan online dan masih menghasilkan, kita terima aja dulu itu gitu. Yang penting bergerak, jangan berhenti. Kalau saya jangan berhenti, pokoknya bergerak aja gitu. Pasti akan nemu jalannya kok gitu. Pasti akan nemu jalan. Dan Iya. jangan malu. Betul ya. Teman-teman yang hadir di acara kita kan kita kadang-kadang nggak tahu ya dari mana saja ya. Ya, you never know gitu. Kadang-kadang bisa dari Bandung, bisa dari Solo, ya, bisa dari Semarang, ya. Ya buat teman-teman yang kepingin menanyakan, siapa tahu bisa berpartner dengan Mbak Ira, ya monggo gitu ya. Silakan untuk dapat nomor teleponnya Mbak Ira, bisa menghubungi saya, ya. Oke, Mbak Ira makasih. Mau jadi reseller boleh. Oh mantap, oke. Mau reseller boleh. Sudah membuka diri ya. Iya. Boleh tulis nomor HP langsung dicat deh. Putu Budi atau Andren ada yang mau nambahin? Kelihatannya tadi di chat ada yang nanya, Iya. Pak Budi Trendy, mungkin bisa dilihat. Iya, oke. Jadi ada yang nanya ke Pak Chandra ya. Pak Chandra Nababan, terima kasih sudah bertanya. Ini walaupun kita butuh informasi yang lebih spesifik sebenarnya ya. Bagaimana atur mindset atau pikiran untuk menghadapi pesaing atau rival atau yang menganggap kita pesaing agar tetap survive. Nah, ini tentu terlalu umum ya, artinya bidangnya apa gitu ya. Gimana caranya menghadapi pesaing ya. Ya, kita harus tahu bidangnya apa. Jadi gini, teman-teman, acara kita kan inspirational charity seperti ini. Andran Suardono, Putu Budi, dan saya, Budi Trendy, kami sama-sama punya modul yang kami ingin lempar, kami ingin ajarkan workshop virtual melalui Zoom seperti ini. Ya. Nah, tentu saja rival kita siapa gitu. Ya, tentu saja kita harus tahu diri. Kalau saya sih tahu diri, ya saya nggak tahu dah Pak Andron dan Putu Budi ya. Tapi buat saya, kita harus lihat kalangan mana dulu, ya kan target market kita itu siapa dulu, ya. Kalau saya belum apa-apa sudah pasang harga dan melihat Andri Wongso, James Gui itu sebagai saingan kayaknya nggak mungkin ya, karena menurut saya kita harus tahu kalangan mana yang kita sedang incar gitu ya. Gitu. Jadi itu dari saya tuh. Jadi harus tahu target market sehingga kita jadi kuat di target market itu. Kalau kita adalah pengusaha hotel, kita katakanlah kita bintang 4. Jadilah bintang 4 terbaik kan gitu. Jangan lihat bintang 5 sebagai saingan, itu nggak apple to apple gitu. Jadi lihat sekeliling Anda di mana, nah cari siapa yang kuat di sana, nah jadikan pesaing itu sebagai benchmark, sebagai motivasi untuk dalam tanda petik menandingi dia ya. Ini kan persaingan yang sehat ya. Ada McD, ada KFC kan gitu. Ya, ada Toyota, ada apa?
Daihatsu. Ada Daihatsu, betul ya. Ada Coca-Cola, ada Pepsi, kan itu sah-sah saja gitu ya. Jadi dua perusahaan raksasa bersaing. Tapi intinya kalau mau menang dalam menghadapi persaingan, ya kita harus tahu dulu kita skopnya ada di mana. Itu dari saya. Monggo, Putu Budi, Andren, atau Mbak Ira mau nambahin. Oke, iya. Eranya sekarang sih sebenarnya sudah bukan kompetisi ya, tapi lebih banyak ke kooperasi ya, cooperation. Sehingga siapa pesaing kita, justru bagaimana kita bisa memanfaatkan dia, sehingga bisa menjadi partner bisnis kita. Ya contoh yang sederhana Mbak Ira tadi lah. Kalau bisa dibilang pesaing ya sesama pembuat dompet kulit ya pesaing. Tapi sekarang justru jadi partner kerja karena bisa supply bahan baku ke sana. Nah, jadi coba kita lihat sekarang yang kita anggap pesaing, apa yang bisa kita buat kerjasama. Ya, apakah kita akan menjadi suppliernya dia, atau dia menjadi resellernya kita, atau bahkan sebaliknya. Karena prinsipnya yang penting kita bisa tetap berjalan ya, roda perusahaan kita berjalan. Jangan gengsi, oh saya kan produsen, saya tidak mungkinlah beli dari orang lain, saya harus beli dari distributor tunggal misalnya. Tapi kapasitas produksinya kita kecil, kenapa enggak? Ya kita manfaatkan yang kita rasa sebagai musuh, ya musuh. Tapi sekarang kita jadikan itu adalah partner kita. Nah, seperti Pak Budi Trendy tadi sampaikan, saya pun juga sebenarnya punya modul khusus tentang penjualan ya. Jadi yang berbasis NLP, sehingga kita akan belajar di sana memakai bahasa-bahasa yang memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga secara tidak sadar orang itu terpersuasi ya. Jadi terpengaruh atau mungkin kalau bahasa yang cukup trendy sekarang terhipnotis gitu ya dengan kata-kata yang kita sampaikan, baik itu dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk surat penawaran. Ya itu nanti kita juga akan ada kelasnya. Oke. Saya kira sementara itu, sebelum ada yang lain silakan mungkin Pak Andran. Oke, Baik, Pak Andran, ya. monggo. Ya, terima kasih. Saya mau merespon ya mengenai sebenarnya yang kita highlight ini adalah persaingan ya, tapi benar juga ya, supaya bisa survive itu ya kita memang harus berani kompetitif gitu ya. Sama halnya saya kebetulan latar belakang juga praktisi di HR, Human Resource, sumber daya manusia ya. Saya juga selalu menekankan kepada karyawan kami ya, bahwa Anda sebagai pekerja bukan berarti Anda tidak punya pesaing ya di dalam lingkungan kerja. Itu pasti Anda punya. Tapi yang paling penting bagaimana mengalahkan persaingan, ya tentunya ada sportivitas gitu ya. Kemudian Anda harus punya diferensiasi ya, sesuatu yang Anda itu highlight ya. Keunggulan Anda itu apa? Di highlight aja, di upgrade aja begitu. Maka pelan-pelan ya Anda bisa memenangkan persaingan ya. Bahkan dalam karir pekerjaan Anda itu yang paling penting adalah berani bersaing gitu. Oke. Nah, kalau kita tadi menyinggung mengenai bisnis jualan ya dari Mbak Ira gitu ya. Saya pernah mengalami nih Mbak Ira ya yang namanya persaingan mengenai penjualan produk gitu ya. Jadi waktu itu saya masih memasarkan satu produk fashion juga. Saya ngambil dari Bandung begitu ya. Tapi yang paling penting itu untuk mengalahkan persaingan produk, penjualan produk itu adalah di pricing strategi dan juga mengenai termin pembayaran begitu ya. Ini saya yakin bisa survive. Kita ngambil margin sedikit gitu ya, lebih murah daripada pesaing ya, tapi explore mengenai sosial media, promosi kita lebih gencar. Saya yakin konsumen akan lari ke tempat kita. Tapi yang paling penting produknya adalah punya diferensiasi tadi. Sama halnya dengan pekerja tadi ya. Mereka bisa mengupgrade dirinya, skill-nya, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah punya diferensiasi. Nah itu tips-tips yang ditanyakan oleh peserta tadi ya, kepada Pak Budi mengenai rival ya, persaingan dan sebagainya. Ya. Dan teman-teman semuanya kebetulan saya juga nanti ada program mengajar ya, program pengembangan diri. Nanti juga
banyak sekali dalam program pendidikan dari saya, mentoring dari saya itu mengajarkan bagaimana memenangkan persaingan, terutama orang yang mau mengejar karir di lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Gitu. Demikian Pak Budi, tambahan dari saya kembalikan ke host lagi, mudah-mudahan bermanfaat juga. Ya. Iya, terima kasih Pak Andran. Mbak Ira, Novita mau menambahkan sesuatu? Kalau yang pengalaman saya ya itu sih, ciptakan peluang, jangan menyerah, atau jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru. Itu kadang orang itu takut gitu mau nyoba, dia nanti begini nggak, nanti begitu. Padahal ketakutan itu kadang cuma ada di kepala kita gitu. Ketika kita melakukan, itu sebenarnya nggak semenakutkan itu gitu loh. Mencoba hal baru kayak di sekeliling saya lihat dari sekeliling teman-teman saya yang bekerja di hospitality, hotelnya tutup, mereka banting setir, yang tadinya chef, dia bisa jualan gelas, dia jualan tisu di pinggir jalan. Jadi ya jangan takut mencoba hal baru, itu aja sih. Ya, selalu optimis gitu. Yes, thank you. Ya, dan jangan takut juga dengan persaingan, ya. Satu toko itu kalau jejer jualan emas, jalan apa namanya, Hasanuddin kah? Itu semakin ada, satu lagi, semakin ada kompetitor itu semakin bagus. Iya. Jadi makin hidup ya. Kalau saya. Jadi malah semakin kita malah bisa keluarin nih produk kita beda dengan di sana apa gitu. Kita bisa keluarin keunggulan kita justru dari sana. Kalau kita nggak ada pesaing, kita nggak pernah tahu di mana keunggulan kita, kekurangan produk kita. Jadi kadang kita itu juga bisa belajar justru dari pesaing gitu. Dari kompetitor, kita justru bisa belajar gitu. Iya, kita bisa lihat dari sisi yang lain, nggak usah dilihat dia saingan kita, ntar kita jualannya gini, nggak. Kalau saya lebih lihat memang kompetitor, oh dia bisa begini dari mana, kita belajar. Mungkin dia juga belajar seperti itu dari saya. Jadi menurut saya nggak ada yang dirugiin sih, semakin ada kompetitor makin bagus kalau saya. Betul ya. Gede Prama pernah ditanya ya, sekarang semakin banyak motivator yang lebih muda, apakah beli Gede Prama merasa tersaingi? Jawabannya, ngapain tersaingi? Bisa jadi keberadaan motivator muda itu justru malah membuka kesempatan buat motivator tua seperti saya yang lebih senior ya. Jadi jangan takut gitu ya. Jangan takut dan alergi dengan yang namanya persaingan. Ya, memang paling cantik kalau kita bisa mendominasi pasar tentu saja ya, tapi kan there is no such thing as mendominasi. Kita tetap harus bisa eksis di saat orang lain pun ingin eksis ya. Makanya gimana caranya eksis ya harus berorganisasi tadi Mbak Ira sebutkan. Kemudian berani untuk mengungkapkan diri, ya kan, berani untuk mengatakan siapa kamu dan berani untuk memperkenalkan produk Anda, ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu produknya Mbak Ira bisa kontak Mbak Ira langsung. Mumpung ada orangnya di sini, boleh di chat langsung personal juga nggak apa-apa, ya. Ini ada quote yang bagus dari Bro Jeffrey, ya. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ya, jadi hidup itu nggak bisa diam. Karena ibarat naik sepeda, kalau nggak digoes, kalau nggak digayung, kita hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh. Ya, makasih Chandra Nababan, semua jawabannya sangat membantu. Oke. Nah, jadi tadi beberapa rekan trainer kami sudah menyinggung program pelatihan mentoring yang kami selenggarakan. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, ini saya minta maaf karena ini masih pakai modul yang lama ya. Iya. Ya, saya perbesar ya. Jadi ini program leadership ya, ada 4 modul. Masing-masing modulnya adalah 2,5 jam. Ya. Sekali pertemuan 125.000. Totalnya 500, ini materi saya dan materinya Pak Andran. Ya, personal mastery sama how to become a great leader. Seperti apa sih jadi seorang manajer itu, nanti Bro Andran akan menjelaskan dan mementoring kamu, karena dalam 2,5 jam itu kita lebih banyak ke diskusi dan tanya jawab. Kemudian Natalie Cahyadi akan bantu
gimana kamu bisa memiliki vocal dan public speaking skill yang keren. Dan NLP for Sales, ya ilmu berjualan, nanti Pak Putu Budi akan ajarkan. Ya, program ini adalah 40 jam, 16 modul, 4 mentor, 2 bulan ini minimal ya, Anda bisa dalam waktu 4 bulan juga boleh, karena keanggotaannya adalah 1 tahun, gitu ya. Jadi masa belajarnya panjang, masa belajarnya panjang ya. Dan kita buka 30 pendaftar pertama hanya 500.000 saja ya. Untuk partnership boleh juga ya, bisa menghubungi kami kalau memang teman-teman melihat ada satu titik temu kita bisa bekerja sama, bisa ya. Jadi orang-orang yang berani, para survivors tidak malu untuk memperkenalkan dirinya. Kalau bisa buka kamera, ini aji mumpung saya bisa narsis, monggo. Memang harus seperti itu ya. Kalau nggak narsis, nggak bisa eksis, nanti nggak bisa berbisnis gitu ya. Jadi nggak apa-apa, harus berani pasang wajah ya. Antara profesi dan wajah itu nanti harus ketemu gitu. Oh, kalau nanti saya butuh fashion, langsung Mbak Ira ya, orang pertama yang diingat dalam ingatan Anda ya. Jadi harus mengambil langkah-langkah seperti itu, baru kemudian kita bisa menikmati keberhasilan kita. Ya, oke. Andran, Putu Budi, dan Ira, kalau ada yang mau disampaikan boleh, sambil saya menyambut teman-teman yang tadi baru bergabung ya. Bro Ilham, terima kasih. Lasni, ya, Lina Aida, Lisa, Puji, ya, terima kasih. Acara kita by the way mulainya jam 7:30 waktu Indonesia bagian timur ya. Alias Wita ya, waktunya Bali. Buat teman-teman yang dari Jakarta ya mulainya jam 6:30 ya. Tapi kita ada rencana mulai Agustus nanti mau pindah ke hari Jumat karena banyak sekali teman-teman yang bentrok dengan jadwal ibadat mereka mumpung hari Minggu ya. Oke, baik, kita akan segera akhiri, mungkin beberapa kata-kata penutup, silakan. Oh ya, buat teman-teman yang mau melihat rekaman YouTube-nya, silakan di Budi Trendy ya, langsung di Budi Trendy itu langsung di ya seperti ini ya, Budi Trendy, Inspirational Charity. Teman-teman bisa lihat kembali hasil rekaman dari siaran kita malam ini ya. Oke. Monggo. Sebelum diakhiri, saya ingin memberikan satu quote. Bukan COVID-19 pandemi, tapi jadikanlah ini COVID-19 Academy. Jadi, itu kita bisa belajar banyak dari... Keren. Terima kasih. Oh gitu ya. Waduh, setuju saya. Akademi ya. Setuju banget. Belajar banyak. Itu dapatnya dari mana? Wah, luar biasa. Akademi, ya. Oke. Thank you, Putu Budi ya. Memang life has never stopped teaching you a lesson kan gitu ya. Jadi proses belajar itu memang nggak pernah berhenti gitu ya. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti hidup. Karena hidup itu ada aja ininya ya, pernak-perniknya masalahnya ya. Kalau kita kecil, masalahnya kecil ya. Setelah kita dewasa, masalah mengikuti kedewasaan kita gitu ya. Maka kalau kita bertumbuh, ya niscaya kita akan jadi orang yang lebih bijaksana. Ya, oke. Thank you, Putu Budi. Tipsnya luar biasa, quote-nya juga luar biasa. Andran, Suwardono, ada quotes terakhir? Saya kira sih cukup. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Cukup. Kalau dari saya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah pakai dasi malam ini. Kelihatan rapi sekali ini kayak dosen siap mengajar. Iya, tadi kebetulan juga sore saya ada acara Zoom mengajar terhadap para siswa saya juga ya yang sudah 3 bulan nggak aktif. Jadi saya harus berpenampilan pakai dasi, makanya lanjut di acara Inspirational Charity saya belum ganti baju. Oh, mantap. Oke. Kita nggak kecium baunya kok, tenang aja ya. Oke, tamu narasumber kita yang luar biasa dahsyat. Wanita perkasa ini ya, wanita yang bisa menjadi penopang suami dan anak-anak ya, karena banyak sekali
yang saya kenal ya, kaum wanita, kaum ibu yang hanya semata-mata menunggu gitu ya dari pihak suami untuk bekerja, tapi tidak seorang Ira Novita ya. Ira Novita ini memang seorang pejuang, real survivors gitu ya, yang memang mendampingi suami di menghadapi berbagai macam seluk-beluk kehidupan ya. Nekat sekali ikut suami dari Jakarta ya pindah ke Bali dan benar-benar dukung ya suami dan kerjasama dalam membangun industri, membangun usaha dan membangun keluarga ya. So Mbak Ira ada mungkin pesan-pesan terakhir nih penutup untuk malam ini, silakan kalau ada. Cukup sih, enggak. Oke, baik. Banyak dapat belajar. Iya, Terima kasih banyak. Terima kasih ya, nanti Mbak Ira bisa lihat rekamannya di YouTube. Thank you banget sudah sharing pengalaman menjual bunga mawar. Saya bisa merasakan kegalauan Mbak Ira ya. Kalau saya ceritakan nanti saya bocor, tapi kalau saya nggak cerita saya galau. Saya kalau disuruh ceritakan momen-momen yang sangat sensitif dalam kehidupan saya juga saya ragu loh. Waduh, nanti kalau ceritanya nggak benar gimana gitu ya. Jadi ini kayak mengorek-orek luka lama ya, dan Mbak Ira sudah berkenan untuk kembali membawa memori Mbak Ira ke masa lalu dan menceritakannya ke kita supaya kita semua mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, karena sejatinya seorang survivors itu seperti itu gitu ya. Tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, tapi benar-benar bersedia melakukan apapun supaya bisa bertahan hidup ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk yang sudah join kita malam ini. Untuk agenda kita pertemuan berikutnya nanti kita bisa informasikan lebih lanjut. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Tetaplah optimis. Ya, jadilah seorang survivors, jadilah seorang pemenang dalam segala hal. Terima kasih. Mungkin kita kalau ada yang mau screenshot foto bersama boleh. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Biasanya Pak Andran rajin screenshot ya. Biasanya selalu tidak pernah absen ya. Ya, thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Harry, Lisa, Chandra Nababan, makasih pertanyaannya tadi. Lina Aida, oke, salam buat Bro Hadi, Jeffrey Raja Guguk, terima kasih. Untuk quotes-nya yang luar biasa, Ilham, Puji, dan Lasmi, dan Mbak Ira Novita. Oke? Iya. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kita akhiri pertemuannya. Ya, terima kasih.